Punya sebuah ide teknologi yang brilian itu luar biasa, tapi pertanyaan besarnya adalah gimana caranya mengubah ide itu menjadi bisnis yang nyata dan menghasilkan keuntungan? Nah, perjalanan dari konsep di kepala sampai jadi produk di tangan konsumen itu butuh peta jalan yang jelas. Dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas strategi dan langkah-langkahnya. Jadi, kalau Anda adalah seorang teknopreneur, seorang inovator yang lagi punya gagasan teknologi keren, pembahasan ini cocok banget buat Anda. Kita nggak akan cuma ngomongin teori yang ngawang-ngawang, tapi kita akan telusuri langkah-langkah yang praktis dan terstruktur untuk mengubah konsep Anda menjadi sebuah bisnis yang punya nilai. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Komersialisasi teknologi. Kedengarannya rumit, tapi sebetulnya apa sih itu? Banyak orang salah kaprah, mengira ini cuma soal jualan. Padahal ini jauh lebih dari itu. Ini adalah sebuah proses strategis, sebuah peta jalan yang terencana untuk menjembatani inovasi di lab dengan kebutuhan di pasar. Kalau kita lihat definisi formalnya, seperti yang dijelaskan oleh Siegel dan kawan-kawan, komersialisasi teknologi adalah serangkaian proses yang terintegrasi. Coba perhatikan kata kuncinya. Ada pengembangan, ada pemasaran, ada aplikasi, dan yang paling krusial, menghasilkan keuntungan. Ini menegaskan kalau tujuan akhirnya bukan cuma bikin teknologi canggih, tapi teknologi yang menciptakan nilai ekonomi. Nah, ini adalah poin yang super penting dan sering kali terlewat. Punya teknologi yang paling canggih sekalipun itu bukan jaminan sukses di pasar loh. Justru, cara Anda membawa teknologi itu ke pasar, model komersialisasinya, itulah yang jadi penentu. Apakah lewat lisensi, bikin perusahaan spin-off, atau bangun startup dari nol? Keputusan ini sangat strategis dan akan menentukan nasib produk Anda. Oke, kerangka teorinya sudah jelas. Tapi implementasinya di lapangan, khususnya di ekosistem Indonesia, itu cerita yang lain lagi. Ada serangkaian tantangan yang unik. Yuk, sekarang kita analisis apa saja sih rintangan-rintangan utama yang sering banget dihadapi para teknopreneur di negara kita. Umumnya, kita bisa lihat ada 4 masalah mendasar. Pertama, model bisnisnya seringkali belum jelas. Punya teknologi canggih, tapi bingung gimana cara dapat uangnya. Kedua, perencanaan keuangannya nggak matang. Ketiga, teknologinya sendiri mungkin belum siap pakai, belum teruji. Dan keempat, nah ini juga penting, kurangnya pemahaman soal ekosistem. Mereka seolah-olah beroperasi di ruang hampa, tanpa tahu siapa kompetitor atau siapa yang bisa mendukung. Hambatan-hambatan tadi itu bukan cuma sekedar pengamatan loh, semuanya terkonfirmasi oleh data. Data dari Global Entrepreneurship Index ini bisa mengukur tantangan-tantangan tadi, memberi kita gambaran yang objektif tentang lanskap kewirausahaan kita. Mari kita coba bedah datanya biar kita paham akar masalahnya di mana. Coba perhatikan deh, ini adalah beberapa area terlemah kita. Skor penginternasionalisasian cuma 1%, artinya orientasi kita masih sangat domestik, jago kandang. Pertumbuhan tinggi ada di angka 7%, dan yang paling relevan untuk pembahasan kita, penerapan teknologi, skornya cuma 8%. Angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah diagnosis yang menunjukkan ada kelemahan struktural di ekosistem inovasi kita. Sekarang kita coba lihat lebih dekat lagi ke level startupnya. Kalau ditanya apa masalah utama sebuah startup, banyak yang langsung nebak, pasti uang kan? Ternyata menurut riset ini bukan itu jawaban utamanya. Justru tantangan terbesar ada di masalah teknis, sampai 73,33%. Ini artinya masalah fundamentalnya seringkali ada di produknya itu sendiri. Entah itu belum matang, belum siap di skill, atau belum berfungsi dengan baik. Nah, setelah melihat semua data dan tantangan ini, pertanyaan berikutnya adalah, lalu solusinya apa? Intervensi seperti apa yang paling efektif? Jawabannya ada pada sebuah ekosistem pendukung yang terstruktur, yang memang dirancang untuk menavigasi para startup di fase-fase paling rentan mereka. Kita akan bahas peran krusial dari inkubator bisnis. Pertanyaan ini jadi inti dari semuanya. Di tengah ekosistem yang penuh tantangan, ditambah lagi masalah internal yang kompleks, gimana caranya sebuah startup teknologi baru bisa bertahan dan akhirnya berhasil? Ada nggak sih mekanisme yang bisa meningkatkan peluang sukses mereka? Jawabannya ada pada 2 kata ini, inkubator bisnis. Ini adalah pendekatan sistematis untuk mengatasi masalah yang juga sistematis. Jadi, apa sih sebenarnya inkubator bisnis itu? Coba bayangkan sebuah lingkungan yang terkontrol, fungsinya seperti ruang ICU untuk startup. Jadi ini lebih dari sekedar menyediakan ruang kerja ya. Inkubator itu memberikan dukungan bisnis yang lengkap, mulai dari pendampingan hukum, mentorship strategis, sampai akses ke jaringan investor. Tujuannya cuma satu, mempercepat kurva belajar mereka dan meningkatkan peluang hidup mereka secara signifikan. Seberapa efektif sih model inkubator ini? Coba kita lihat datanya. Ini data dari beberapa pusat inkubasi di Eropa, dan hasilnya cukup mencengangkan.
Di Islandia misalnya, tingkat keberhasilan startup yang ikut inkubator itu mencapai 83%. Ini adalah bukti nyata kalau intervensi dan dukungan yang terstruktur bisa secara dramatis mengubah probabilitas kesuksesan sebuah startup. Oke, kita sudah sepakat kalau inkubator itu penting. Sekarang, mari kita bongkar resep suksesnya. Apa saja sih faktor-faktor kritis yang menentukan keberhasilan komersialisasi teknologi? Bahkan, ketika sudah berada di dalam lingkungan inkubator yang suportif sekalipun. Keberhasilan itu bisa kita sederhanakan menjadi 4 pilar utama. Pertama, kapasitas dari tenannya itu sendiri, kualitas pendiri dan timnya. Kedua, bimbingan dari mentor yang berpengalaman. Ketiga, tingkat kesiapan teknologinya, atau biasa disebut TKT. Dan pilar keempat, tentu saja, kualitas dari program inkubasi itu sendiri. Keempat elemen ini harus bersinergi kalau mau hasilnya optimal. Coba kita gali lebih dalam pilar yang pertama, kapasitas si pengusaha. Keunggulan teknis saja nggak cukup. Seorang teknopreneur yang sukses harus punya ketajaman bisnis. Dia harus bisa melihat peluang pasar, pintar mengevaluasi risiko, mampu mengelola tim, dan yang paling fundamental, bisa menjual visinya untuk menarik modal. Jadi, kompetensinya harus double. Poin ini dirangkum dengan sangat baik oleh John Stroud. Kenapa kapasitas ini begitu krusial? Karena startup itu pada dasarnya adalah entitas yang sangat rapuh di awal perjalanannya. Mereka gampang sekali gagal karena produktivitasnya belum optimal dan inovasinya belum terbukti diterima oleh pasar. Dukungan dari luar dan strategi internal yang solid itu ibaratnya jadi sabuk pengaman buat mereka. Kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan refleksi yang sangat mendasar. Data tadi menunjukkan bahwa tantangan terbesar, 73,33%, adalah masalah teknis. Jadi, pertanyaannya untuk Anda, seberapa siap teknologi Anda? Apakah Anda sudah benar-benar melakukan uji tuntas untuk memastikan produk Anda tidak hanya inovatif, tetapi juga matang dan siap untuk divalidasi oleh pasar? Karena jawaban dari pertanyaan ini akan sangat menentukan masa depan bisnis Anda.